Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast BEM FST UI. Halo, perkenalkan nama aku Azza Putri Jodea, biasanya dipanggil Jodea. Di sini aku sebagai host pada podcast sesi kali ini, di mana kita akan membahas topik-topik yang cukup menarik dengan pembawaan yang semi formal, yang bisa dibilang santai, tapi kita formal-formal dikit ya. Nah, topik kali ini cukup menarik nih karena ini cukup familiar juga buat kita semua, khususnya bagi para mahasiswa dan mahasiswa baru, karena topik kali ini kita akan membahas seputar tentang akademik dan organisasi. Kenapa kita ngebahas topik itu? Karena kita biar mengetahui bagaimana kondisi organisasi dan akademik di lingkup FST UI, seperti apa pengaruh organisasi ke akademik, dan bagaimana cara membalance waktu antara keduanya. Nah, untuk para mahasiswa yang penasaran, bisa pantengin terus podcast di sesi berikutnya. Oke, baik, pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang santai sama ketua dan wakil ketua Himabio. Nah, untuk ketua dan wakil ketua Himabio boleh perkenalkan diri dulu. Oke, mungkin dari gue dulu yang pertama. Sebelumnya gue mau nyapa teman-teman dulu. Halo guys, perkenalkan nama gue Maesa dari Himabio periode 2024-2025 selaku ketua umum. Lanjut oleh rekan saya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Zikir selaku wakil ketua umum Himabio periode 2024-2025. Oke, Bang Mahesa sama Bang Zikir nih, apa kabar nih sebelumnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dari baik. Dari Jodia sendiri gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Zikir gimana? Oh, dari kabar gue alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, tanpa berlama-lama, kita mungkin bakal nanya ke pertanyaan umum ya nih ya, yang dimana untuk ketua sama wakil ketua mungkin udah pasti bisa jawab nih tentang ini ya. Jadi saya bakal nanya, bagaimana pandangan kalian berdua sebagai pimpinan terdepan nih di himpunan Himabio? Gimana pandangan kalian tentang akademik dan organisasi? Mungkin dari gue dulu dijawab ya. Pandangan terkait akademik dan organisasi ya. Menurut gue kedua aspek itu dua hal yang emang perannya fundamental sekali buat di perkuliahan ini. Jadi kayak kita harus menyelaraskan antara akademik dan juga organisasi gitu. Karena dua hal itu emang sangat penting untuk kita ke depannya. Misalkan, tapi jangan lupa juga ketika kita melakukan kedua hal itu, jangan lupa kalau akademik itu lebih utama daripada organisasi gitu. Karena yang gue rasain keduanya emang sangat penting dan sangat berpengaruh gitu buat kita ke depannya gitu. Oke, coba dari Kak Zikir gimana pendapatnya nih? Dari pendapat gue ya, akademik sama organisasi itu ibaratnya kayak nasi sama lauk gitu. Jadi dia tuh harus saling membalance antara satu sama lain gitu. Kalau misal kalian tujuan kuliahnya cuman fokus ke akademik aja, tapi sayang aja gitu waktu kalian di perkuliahan selama 4 tahun itu kalian habisin cuman akademik aja, tapi sayangnya soft skill sama hard skill kalian tuh nggak diasah. Sedangkan kemampuan soft skill sama hard skill kalian itu bakalan digunain banget di dunia pekerjaan gitu. Kalau misal pendapat dari gue, intinya harus saling membalance aja antara akademik sama organisasi, seperti itu sih. Nah, tadi kalian tuh ngomongin keselarasan ya, balancingnya gimana? Kalian berdua tadi sama ngomongin itu. Menurut kalian ada tipsnya sendiri gak sih biar balance gitu? Kayak gimana? Mungkin maba-maba pada penasaran mau join organisasi tapi bingung nih gimana? Ya mungkin sedikit tips dari pengalaman gue selama menjalankan perkuliahan ini juga diimbangi sama organisasi ya. Kebetulan gue kan dari sekarang di semester 5 yang sebelumnya baru aja nyelesain semester 4 gitu. Jadi ya banyak juga tentunya lika-liku dari tentang apa sih akademik gua. Di satu sisi juga gue udah jalanin satu periode gua di himpunan. Jadi ya mungkin kalau dari gue sendiri gue udah nyiapin plan-plan gua dari awal gitu buat nyimbangin. Jadi dari awal tuh gue punya target gitu buat apa sih target gue buat organisasi ini, apa sih outputnya kira-kira. Terus juga untuk akademik mungkin gue dari awal tuh udah nyiapin gue pengen punya IPS gini gitu. Jadi ketika lo udah bisa mencapai target lu pasti ada kepuasan tersendiri dan juga insya Allah bisa bermanfaat buat diri gue gitu ke depannya. Berarti sebagai ketua himpunan tuh harus punya target ya buat nyimbangin semuanya ya? Iya benar. Kebetulan juga fun fact dari diri gue itu
termasuk salah satu orang yang beruntung karena gue juga penerima beasiswa gitu. Jadi Keren. gue juga harus bisa nyimbangin antara akademik dan juga organisasi. Kebetulan juga organisasi gue menjabat sebagai ketua Himabio di periode ini gitu. Jadi kedua itu memang harus gue seimbangin gitu. Gue punya tanggung jawab yang besar atas kedua aspek itu gitu sih. Oke. Gimana Bang Zikir, ada tips sendiri gak buat balancing? Kalau tips dari gue untuk balance antara kegiatan organisasi sama akademik itu lebih tantangannya itu ke time management ya, dimana kalian sendiri ketika udah memutuskan untuk join ke organisasi itu berarti kalian udah memutuskan gimana kalian bisa mengatur waktu antara kegiatan akademik sama kegiatan kalian di organisasi. Kan kita tahu ya, akademik kita juga dituntut untuk berbagai macam tugas yang harus kita kerjakan. Terus di samping itu juga tugas kita di keorganisasian, ngikutin kepanitiaan dan lain sebagainya. Mungkin tuntutannya itu lebih ke time management, bagaimana cara kita mengatur waktu, seimbangin antara akademik dan organisasi. Biasanya kalau dari gua sendiri itu buat kayak mind mapping gitu. Misalnya kita bisa ngelis nih jadwal harian kita, apa yang harus kita kerjain gitu-gitu. Tetapi dengan titik dasarnya kita tetap beracuan bahwa segala sesuatu kegiatan di akademik harus didahulukan terlebih dahulu, setelah itu baru dikerjain nih hal-hal apa saja yang diperlukan di kegiatan organisasi. Seperti itu. Oke, baik. Berarti sebagai mahasiswa itu udah kewajiban kita ya guys buat terus belajar, dan sebenarnya organisasi itu bukan penghalang kan. Nah, jadi guys kalian bisa nih ngambil contoh dari Bang Mahesa sama Bang Zikir gimana caranya balancing. Nah, ini juga banyak pertanyaan yang sering dilontarin, kayak seberapa ngaruh sih himpunan terhadap akademik, pengaruhnya tuh seberapa besar, perannya apa organisasi itu ke dalam akademik gitu. Mungkin gue ngasih sudut pandang gue dari Himabio ya. Dari Himabio ini kan punya program kerja yang emang banyak gitu selaras sama akademik. Mungkin dari departemen gue yaitu departemen Dikritbang gitu dari Himabio. Jadi fokusnya itu ke pendidikan, penelitian dan pengembangan. Jadi beberapa program kerja di situ emang selaras untuk meningkatkan akademik kita gitu. Mungkin berguna bagi mahasiswa aktif ataupun maba yang akan masuk ke bioteknologi gitu. Mungkin gue kasih satu gambaran terkait program kerjanya. Contohnya mungkin responsi. Jadi dalam responsi itu kita diwadahi untuk berkonsultasi, untuk diberikan pengajaran intensif dari alumni kita yang berpengalaman di bidang tersebut. Jadi Himabio mewadahi mahasiswa aktif ataupun nanti maba-maba yang akan masuk gitu. Terus kemudian juga ada nih program kerja unggulan yang baru gue usung nih, namanya Gaul. Jadi Gaul itu sebuah gerakan aksi untuk lingkungan yang kita kolaborasiin sama UKKM Harga Zarka. Mungkin kalian juga udah pada tahu ya masyarakat UAI tentang Harga Zarka itu apa sih. Jadi kayak Harga Zarka tuh merupakan UKKM yang berfokus ke lingkungan untuk mencintai alam. Jadi ya selaras gitu sama Himabio. Jadi kita gunain peran mereka untuk sama-sama berkolaborasi buat menjalani program kerja ini. Jadi output yang bakal didapat insya Allah kita jadi peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap hal-hal yang emang harus dihindari gitu terhadap lingkungan gitu sih. Nah, tadi ngebahas proker yang tadi nih Bang, namanya kan Gaul ya Bang. Konsepnya kan ke lingkungan banget nih, makanya bisa collab sama Harga Zarka kan. Nah, biasanya tuh di proker abang-abang ini nih, Gaul itu kerjanya ngapain aja sih sampai bisa collab sama Harga Zarka gitu. Boleh dijawab? Jadi gambaran dari program kerja Gaul yang merupakan program kerja unggulan dari Himabio periode 2024-2025 ini lebih memfokuskan kepada kita sebagai mahasiswa-mahasiswi untuk bergerak lebih aktif lagi untuk mencintai lingkungan. Nah, dalam bentuk kegiatan seperti penanaman mangrove, pembuatan APO untuk menahan abrasi. Nah, latar belakang kita untuk collab sama Harga Zarka ini kan kita tahu ya kalau Harga Zarka ini salah satu UKKM yang beneran berkaitan banget nih sama lingkungan, sama alam. Nah, dengan kita collab sama mereka, kita bisa dapatlah gambaran-gambaran mengenai gimana sih impact lingkungan terhadap kehidupan kita, karena kita tahu lingkungan itu merupakan indikator penting, indikator yang benar-benar ada dan kita tuh hidup di dalam lingkungan tersebut. Seperti itu. Mahesa dan Bang Zikir nih, kalau misalkan prodi di Himabio ini padat gak sih kira-kira? Oke, kalau padat gitu tuh kadang suka ada tantangannya sendiri gak sih? Khususnya ya di bidang akademik sama di bidang organisasi nih. Sebagai pandangan dari ketua sama wakil ketua, pandangannya gimana nih tantangannya tentang organisasi sama akademik? Gimana? Coba boleh dijawab dulu sama siapa? Oke.
Kalau dari segi sudut pandang organisasi ya, dari Himabio sendiri kan dari awal udah tahu nih kalau SDM-nya emang minim. Makanya gue udah punya plan gitu. Kalau kita dengan SDM minim ini kita manfaatin orang lain gitu buat bisa berkolaborasi gitu. Jadi kita punya visi yang sama, misi yang sama, tujuan yang sama gitu. Jadi sama-sama ada feedbacknya gitu antara kita dan juga orang lain gitu. Contohnya mungkin dari Himabio kolaborasi sama Arga Zarka dan juga Himabara gitu teman-teman. Kalau tantangan dari segi akademik, ya jujur mungkin dari beberapa orang punya perspektif bahwa wah ketua nih harus bisa jadi role model bagi banyak orang gitu. Jadi kayak gue ngerasa itu jadi pressure tersendiri ya buat diri gue, tantangan tersendiri buat diri gue gitu, harus bisa mengimbangin antara akademik dan juga organisasi gitu sih menurut gue. Jadi mau nggak mau ya kita harus bisa kuat-kuatin diri kita gitu buat bisa nyimbangin antara kedua aspek itu. Iya benar, karena gue anggap itu sebagai, mungkin orang lain menganggap sebagai role model gitu, ketua dan wakil gitu ya. Mungkin dari gue tantangan yang gue hadapin sama jadi wakil ketua ya, terus sangkut pautnya sama akademik itu mungkin lebih jujur. Tantangan awalnya itu culture shock banget karena periode sebelumnya kan gue jadi anggota, gue tuh hanya tahu seluk-beluk dari program-program kerja yang gue handle aja nih. Terus tiba-tiba diberi amanah diberi amanah untuk kedudukan jadi di wakil ketua himpunan ini, kayak benar-benar gue harus lebih tahu nih seluk-beluk dari program-program kerja gue, progresnya udah sampai mana, itu harus tahu secara menyeluruh dari semua departemen. Jadi ada culture shock aja gitu dari awal yang gue cuman megang program kerja yang gue handle. Terus jadi wakil ketua gue harus lebih tahu gitu program-program kerja yang dihandle dan di PIC-in sama anggota-anggota gue. Terus kalau misal untuk tantangan ke organisasi itu lebih ke kepadatan waktunya aja sih, karena kan kita wakil ketua himpunan sama ketua himpunan juga mengharuskan diri untuk hadir nih di setiap rapat atau apapun itu, kegiatan apapun itu. Jadi kalau misal ada beberapa waktu atau satu waktu yang sama bertepatan dengan adanya harus rapat organisasi sama akademik, lebih ke waktu sih, itu tantangannya. Nah sekarang kan ini lagi ada maba nih kan ya bang. Nah gue pun sebagai maba dulu ngalamin hal yang sama, yang dimana mempunyai kekhawatiran mau aktif di organisasi, cuman takut akademiknya anjlok juga nih. Nah gue mau nanya nih, di antara pandangan kalian berdua, kalau ada maba yang kayak gini gimana nih? Karena mereka punya rasa excited yang tinggi nih sama organisasi, cumannya nggak mau nih akademiknya ketinggalan. Gimana nih pandangan kalian? Mau siapa dulu nih yang jawab? Oke. Kalau misalnya pandangan dari maba-maba yang takut kalau misal bakalan keteteran nih sama akademika, kalau misalnya dia join di organisasi itu nggak apa-apa banget. Jujur kalau misal dari pengalaman gue pribadi, ketika gue join di organisasi itu banyak banget impact atau dampak-dampak positif yang gue dapatin, dan ini itu berkaitan sama sama akademik gue. Misalnya contohnya di himpunan itu kita diajarin bagaimana kita untuk memecahkan suatu masalah atau memecahkan problem solving. Nah di akademik ini kan kita juga mengharuskan untuk berpikir kritis, untuk menanggapi suatu masalah atau informasi atau apapun. Dan kita tahu kan, kita udah jadi mahasiswa, maha dari seorang siswa, bagaimana ketika kita menerima suatu informasi atau apapun itu, kita harus mengkaji lebih dalam, mencari aspek-aspek atau latar belakang apa nih dari informasi yang kita dapat. Kita juga nggak boleh harus nelan mentah-mentah. Nah poin-poin atau pembelajaran dari itulah yang sangat berharga yang gue dapatin ketika gue masuk di organisasi gitu. Terus kalau misalnya berkaitan sama si himpunan ini untuk mengedepankan akademik itu benar banget. Misalnya contohnya di Himabio sendiri itu ada namanya program kerja Bio Insight. Itu merupakan pemberian edukasi singkat pembelajaran kepada maba-maba mengenai misal kehidupan awal di perkuliahan itu seperti apa, di bioteknologi itu seperti apa. Misal di prodi bioteknologi sendiri di FST ini terkenal sama program studi yang banyak lah sama laporan praktikumnya, dan itu tuh beneran semua cutting biotek tuh beneran yang kalau ada maba-maba masuk pasti tanya ini, bang ini gimana sih laporan praktikumnya, kerjainnya gimana, kita bingung. Nah di Himabio ini sendiri itu mewadahi banget dari program kerja Bio Insight. Jadi di situ kita mengemas bagaimana caranya kita untuk menyusun laporan praktikum, bagaimana seluk-beluk mekanisme kita untuk kerja di laboratorium, dan penting banget laboratorium itu merupakan rumah kedua nanti bagi kalian maba-maba bioteknologi ketika berkuliah di benar. Ya kalau menurut gue pribadi ya sebenarnya organisasi itu sebuah pilihan sih buat kita. Mungkin kalian juga udah pada tahu gitu benefit dari organisasi itu apa sih. Mungkin secara umum, gambaran umumnya itu relasi ya yang paling kalian tahu gitu.
Nah ketika kita masuk organisasi, tentunya kita banyak mengenal kating-kating kita, karena kan kalau dari Himabio sendiri nih kita menjalankan periode ini bakal sama angkatan yang berbeda gitu. Mungkin ketika kita menambah relasi dari situ, dari segi akademik kita juga bakal terbantu dengan abang kakak kita di Himabio ini. Iya benar. Jadi kayak banyak arahan dan juga saran ataupun bimbingan dari mereka gitu, sangat membantu kita di akademik gitu sih menurut gue. Jadi buat kalian yang takut masuk organisasi tapi juga khawatir akan akademik kalian, jadi nggak perlu takut guys, karena relasi kalian dijamin pasti bakal luas gitu. Kalian bakal terbantu sama orang-orang di sekitar kalian sih gitu. Nah, himpunan Himabio ini cukup seru ya teman-teman. Mereka juga punya program-program yang collab sama UKKM di luar, terus juga sama organisasi di luar kampus juga nih. Dan terus seru juga, banyak labraknya ya. Wah, seru banget, seru banget. Dan juga kalian tadi dengar kata-kata dari Bang Mahesa sama Bang Zikir, kalau misalkan kalian jangan takut nih buat maba-maba nih yang pengen ikut join organisasi, oke? Kira-kira dari Bang Mahesa sama Bang Zikir ada yang mau ditambahin? Oke, Bang Mahesa. Ya ini penutup aja ya. Sebelumnya dari gua mewakili Himabio mengucapkan makasih buat BEM FST yang udah mewadahi KMPS untuk terus bersinergi sama BEM. Mungkin dari podcast ini insya Allah bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ngelihat podcast ini gitu. Ya bener banget, semoga bermanfaat buat kalian menjalani perkuliahan ini ataupun menjalankan organisasi ke depannya gitu. Semoga BEM FST juga semakin konsisten untuk menjalankan program kerjanya dan terus bersinergi sama KMPS di FST. Dari Bang Zikir ada yang mau tambahin? Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk Himpunan Bioteknologi yang udah datang ke podcast sesi kali ini. Oke, terima kasih banyak. Dadah semua. Untuk teman-teman semua, jangan lupa mendaftarkan diri kalian untuk program studi bioteknologi dan jangan lupa untuk masuk Himabio.